Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan masih semangat belajar ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tematik kita. Ya, sekarang kita sudah masuk di tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Ya anak-anak, sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya anak-anak, pada pembelajaran hari ini ada 4 tujuan pelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan secara tepat. Yang kedua, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan bahasa tulis secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar atau benda-benda di sekitar, siswa dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. Yang keempat, dengan mengamati bentuk bangun datar, siswa dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. Ya, anak-anak, saya harap anak-anak dapat menulis materi atau contoh-contoh penjelasan pada materi hari ini agar anak-anak terbiasa menulis ya, dan juga materi hari ini dapat diingat. Ya, kita lihat di sini ada teks yang berjudul halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Anak-anak juga bisa membaca teks ini pada buku kalian ya. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Ya, pada teks tadi itu dijelaskan tentang halaman rumah yang jarang dibersihkan itu akan terlihat kumuh ya. Nah, maka dari itu halaman rumah yang terlihat kumuh itu harus dibersihkan. Ya, bagaimana caranya? Di sini dijelaskan sampah-sampahnya itu harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Ya, jika perlu sampahnya kayak daun-daun itu ya, daun-daun ranting bisa didaur ulang atau untuk digunakan kembali menjadi pupuk kompos ya. Pupuk kompos itu dapat digunakan untuk tanaman bunga itu sendiri agar tanaman bunganya menjadi subur ya. Ya, halaman rumah yang kumuh tadi dijelaskan itu bahwa halaman rumah yang kumuh seperti yang jarang disapu. Terus katanya tadi itu bunga-bunga yang jarang disiram, jadi bunganya terlihat kering ya. Ya, itu tadi dijelaskan tentang rumah yang kumuh atau yang jarang dibersihkan ya. Ya, maka dari itu eh, rumah-rumah kita itu halaman rumah kita harus dibersihkan ya. Ya, tadi sudah dijelaskan toh. Ya, caranya seperti tadi. Ya, kalau ada bunga di rumahnya juga itu tanaman bunganya harus disiram setiap hari. Jangan dibiarkan kering tanahnya. Ya, agar bunganya tumbuh dan subur. Ya. Terus pot-pot bunganya juga itu harus tersusun rapi ya, agar halaman rumah terlihat lebih rapi dan asri. Ya, kemarin sudah jelaskan ya bagaimana rumah yang baik ya, kayak rumahnya Dayu tuh. Kita bisa lihat halaman rumahnya Dayu kemarin itu terlihat asri atau terlihat indah ya. Ya, di sini kita lihat ya. Ini contoh rumah yang kumuh, terlihat kumuh ya, tidak bersih. Karena tidak bersih jadi terlihat kumuh. Padahal sebenarnya rumahnya bagus, hanya karena halamannya yang tidak bersih jadi terlihat kumuh. Ya, tentunya anak-anak tidak mau rumahnya seperti ini kan, halaman rumahnya seperti ini kan. Ya, maka kita harus rajin membersihkan halaman rumah kita ya. Ya, itu ada kalau kita lihat di sini ada apa namanya? Sampah-sampah yang berserakan. Sampah-sampah
yang berserakan, padahal ada tong sampahnya. Ya, saking penuhnya tong sampahnya, sudah tertumpah-tertumpah di sekitar situ. Ya, kalau penuh tong sampahnya, maka kita pindahkan ke tempat sampah. Biasanya itu dekat-dekat rumah ada tempat sampah yang nantinya akan diangkut oleh petugas petugas itu ya, petugas sampah ya. Ya, dibuang di situ. Jangan dibiarkan penuh di dekat rumahnya. Nanti akan apa namanya, terlihat kumur ini dan tercium bau bau tidak enak ya, bau busuk ya. Ya, dan bunga-bunganya di sini, dan ini terlihat bunganya ya, tidak terurus toh. Terus ini. Ya, jadi tentunya ini agar halaman rumah tidak kumuh, maka eh, halaman rumah itu harus rajin dibersihkan ya, dan tanaman-tanaman di sekitarnya halaman rumah itu harus dirawat. Ya, ya, ini eh, tentang apa namanya? Tentang halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Iya, sekarang coba anak-anak amati gambar gambar ini. Ya, kita lihat ini yang pertama ini adalah gambar potongan kertas dan ini adalah kemasan coklat. Ya, jika kita perhatikan benda ini menyerupai bangun datar ya. Ya, tentunya pada pembelajaran 1 dan 3 kemarin sudah dijelaskan ada sekilas tentang bangun datar ya, dan juga tentang ruas garis pada bangun datar. Ya, ini ya, gambar potongan kertas dan kemasan makanan di atas itu seperti bangun datar ya. Ya, pada bangun datar kemarin dijelaskan memiliki ruas garis. Ya, sekarang kita akan pelajari tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Jadi, pada bangun datar itu terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Ya. Perhatikan gambar ini dengan teliti ya. Ya, ini adalah tadi gambar eh, potongan kertas. Kita mau hitung berapa sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya, kalau kita lihat kalau kita lihat potongan kertas ini menyerupai bangun datar ini. Ya, pada bangun datar, bangun yang seperti ini tuh ada namanya. Apa namanya? Jajar genjang. Ya, jadi bangun datar seperti ini itu namanya jajar genjang. Jajar genjang itu sendiri memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Ada berapa sisi pada jajar genjang? Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Ada 4 sisi pada jajar genjang. Ada berapa sudut pada jajar genjang? Sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut pada jajar genjang ya. Ada berapa titik sudutnya? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sisinya 4, sudutnya 4 ya. Yang sebentar akan dijelaskan tentang sisi, sudut, titik sudutnya itu sendiri ya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Tadi ada ini bangun datar yang menyerupai tadi bungkusan coklat. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Jadi ini ya, salah satu nama bangun datar itu adalah persegi panjang. Di sini juga tentunya persegi panjang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut ya. Ada berapa sisinya? Ada 1, 2, 3, 4. Ini ada sisinya ya. Ada 4 sisinya. Ada berapa sudutnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudutnya. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Ada 4 titik sudutnya. Ya, sekarang bagaimana sih cara mau hitung sisi, sudut, dan titik sudutnya? Berarti kita harus tahu yang mana sisi,
yang mana sudut dan yang mana titik sudutnya ya toh, supaya kita bisa hitung eh, sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar itu sendiri. Ya, ini ya tentang sisi sudut, tentang sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Jadi yang mana sisi-sisinya? Nah, sisinya itu, sisi pada bangun datar itu yang ini ya, sisinya. Garis yang menghubungkan titik sudut ya. Ini sisinya, ini sisinya satu, dua, ya, tiga. Ini ya, sisinya ya. Nah, itu udah kena ini empat. Jadi sisinya yang ini udah tunjuk ini. Sisinya itu yang ini, sisinya yang ini, yang garis yang menghubungkan titik sudut. Titik sudutnya itu yang mana? Sudutnya itu yang ini ya. Ini sudut, ini sudut. Sudutnya. Kalau pernah, kalau biasa lo ke itu kan biasa kalau ada kita bilang di mana disimpan ini, disimpan misalkan ditanya di mana disimpan vas bunga, sana di sudut meja, toh di sudut meja biasanya tuh kalau sudut meja paling ujung-ujung toh sudut, sudut bilang sudut. Ya ini ada sini. Jadi ini sudut ya namanya, sudut satu, dua, tiga, empat. Yang ini sudut, yang ini juga ini sudut ya. Ini sudut. Ini titik sudut. Titik sudutnya itu yang ini ya. Titik sudut. Jadi sudut ada titiknya ini ya, paling ujung. Ini ya, pertemuan antara dua garis ya. Pertemuan antara dua garis. Ini sudut ya. Jadi kalau ada pertemuan antara dua garis atau dua sisi itu namanya sudut ya. Titik sudut ya, titik sudut, titik sudut. Ada titik sudutnya, ada sudutnya. Jadi kalau ada sudutnya, ada titik sudutnya ya. Ya, kita lihat contohnya misalkan di sini ya. Ya, kembali ya saya perhatikan biar anak-anak dapat memahaminya. Di sini ada bangun datar. Bangun datar ya. Ya nanti insya Allah akan dijelaskan juga nama-nama bangun datar. Di sini kita fokus dulu ke sisi sudut dan titik sudut ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan toh tentang nama-namanya. Ya, yang mana sisinya di sini? Kalau dari penjelasan tadi, yaitu yang ini ya. Ini sisi. Ini tuh sisinya yang saya garis merah ini. Satu ini sisinya ya. Sisinya itu yang ini. Garis yang menghubungkan titik sudut. Yang mana titik sudut? Titik sudut yang ini ya. Ini titik sudut ini, titik sudut. Ini tuh titik sudut. Saya garis biru ya. Itu tuh titik sudut ya. Ini titik sudut. Ini yang garis biru ya. Ini. Sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini. Hah? Jadi ingat ya, kalau sisi itu dia yang menghubungkan titik apa lagi? Yang menghubungkan sisi menghubungkan dua titik sudut ya. Kalau sudut itu dia titik sudut pertemuan antara dua sisi. Jadi kalau dari penjelasan tadi di sini bangun datar yang ini tuh ada berapa sisinya? Sisinya ada satu, dua, tiga, empat ya. Sisinya ada empat. Saya terus ini sisinya ada empat sisinya. Sudutnya ada berapa sudutnya? Sudutnya ada satu, dua, tiga, empat. Sudutnya ada empat ya. Sudutnya ada empat. Di sudutnya berarti ada empat ya. Ya ini tentang sisi sudut dan titik sudut ya. Dari penjelasan ini, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar bangun datar ini. Ada 5 sini bangun datar. Coba anak-anak perhatikan. Oh, ada yang sama tadi tuh. Ini tadi sama dengan yang saya jelaskan baru-baru. Yang ini. Ini sudah sama. Jadi sini ada 4. Coba anak-anak hitung banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun-bangun datar ini ya, yang 4 ini. 1, 2, 4, dan 5. Coba anak-anak
kerjakan, hitung, dan isi pada tabel. Itu ada pada buku cetak halaman 33 sampai 34. Ya, ini sebagai latihannya, apakah anak-anak dapat memahami apa namanya penjelasan pada materi ini. Nanti insya Allah besok diperiksa ya, saya lihat apakah anak-anak atau anak-anak sudah pahami penjelasan ini ya. Ya, sekian dulu untuk pelajaran hari ini ya. Semoga anak-anak dapat pahami penjelasan tadi. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.